Drama politik semakin menjadi-jadi. Setiap hari kita melihat bagaimana perkembangan politik nasional kita bertumbuh, berkembang, mengikuti alur semesta. Kita melihat bagaimana para politisi tua yang masih berhasrat untuk berkuasa, kemudian berkumpul bersatu, seolah-olah merekalah penyelamat bangsa ini. Seolah-olah selama ini mereka telah mandek pandito, moksa di gunung, dan sekarang pengen turun gunung dengan dalih menyelamatkan Indonesia. Tetapi entah dari mana mereka akan menyelamatkan Indonesia, dari tangan siapa Indonesia mau diselamatkan. Apakah memang Indonesia sekarang sedang hancur-hancuran di tangan Pak Jokowi? Saya pikir tidak, tetapi mereka membangun narasi menyelamatkan Indonesia, memajukan Indonesia, tapi mereka mendompleng nama Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Jadi sebetulnya mereka ini di mana sih posisinya? Mau meneruskan Pak Jokowi atau mau membuat sesuatu yang baru berbeda dengan Pak Jokowi? Saya melihat narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok politisi-politisi tua ini dengan para serdadu-serdadunya di lapangan mencitrakan dua citra kepribadian ganda. Di satu sisi mereka mengharap dukungan Pak Jokowi, di sisi lain mereka juga mendefinisikan seolah-olah Pak Jokowi itu sebetulnya gagal. Jadi mereka pengen berharap dukungan dari pendukung Jokowi dan juga dukungan dari yang tidak suka Pak Jokowi. Inilah narasi yang dibangun oleh mereka untuk menang, untuk berkuasa, bukan untuk memimpin. Di satu sisi mereka berkata, oh kalau nanti Prabowo presiden, kemiskinan akan hilang 5 tahun. Apa iya? Emangnya Pak Jokowi gagal mengentaskan kemiskinan? Tidak juga gagal, tetapi mengentaskan kemiskinan itu bukan persoalan mudah. Tidak seperti membeli nasi bungkus terus dikasih dalam program makan gratis. Makan gratis itu kan hanya sebuah program angan-angan yang anak nggak sekolah pun bisa melakukannya. Karena hanya pakai uang negara beli nasi bagi-bagi. Itu bukan program namanya. Program itu adalah hal yang bisa membuat bangsa ini, rakyat kita betul-betul mendapatkan manfaat dari kehadiran negara. Bukan disuguhi makan gratis. Nah, kembali kepada gaya berpolitik para politisi tua ini. Saya menyebutnya politik tua yang haus kuasa. Politik tua haus kuasa ini memang merajalela sekarang ya. Dengan narasi-narasi seperti tadi, saya berharap sebetulnya ini akan bisa mencerdaskan masyarakat di bawah, bahwa politisi-politisi tua ini sedang membangun kepribadian ganda untuk menarik dua belah pihak, pendukung Pak Jokowi dan juga yang tidak suka Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi mereka ingin tarik dengan memasang baliho-baliho besar dan juga narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi, sekali lagi saya garis bawahi, seolah-olah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Di sisi lain mereka juga membangun narasi tentang kegagalan Pak Jokowi, tentang utang, tentang ini segala macam. Mereka pengen menarik kedua-dua belah pihak. Alasan apa? Mereka seolah-olah ingin menyatukan. Tidak menyatukan, tetapi mereka ingin mencampur yang berbeda untuk kekuasaan. Ini bahaya. Ini bahaya, sekali lagi saya ingatkan, ini bahaya. Rakyat harus cerdas bagaimana melihat seseorang yang ingin memimpin bangsa ini dengan seseorang yang ingin berkuasa. Yang ingin berkuasa akan menggunakan segala cara, merangkul semua, mencampur-campur semuanya, mengaduk-aduk minyak dan air. Mereka haus kuasa. Tinggalkan mereka. Nasib rakyat jangan diserahkan kepada tangan-tangan yang haus kekuasaan. Tetapi serahkanlah nasib kalian, wahai masyarakat, kepada tangan yang ingin memajukan kalian, memberikan jalan hidup ke kalian, memberikan dan membuka pintu jalan kehidupan yang lebih baik ke depan. Bukan hanya yang ingin memberikan makan gratis terus kalian disuruh tidur dan tidak ngapa-ngapain. Jadi kembali ke tadi bahwa politisi-politisi tua kita ini merasa mereka pandito terus pengen turun gunung. Tidak, mereka bukan di situ. Mereka hanya sekelompok anasir-anasir Orde Baru yang ingin kembali menancapkan kuku kekuasaannya. Ingat, bangsa kita ini miskin karena perilaku Orde Baru yang korup. Maka anasir-anasir mereka tidak boleh kita biarkan berkuasa, karena akan memiskinkan bangsa ini kembali dan mereka akan menjadi antek-antek bangsa asing. Berbeda dengan Soekarno, Orde Lama yang menolak hegemoni dan dominasi asing terhadap bangsa kita. Soekarno berani berkata, go to hell America with your aid. Kita tidak butuh mereka. Mereka yang butuh kita. Dan sekarang ada sekelompok anasir Orde Baru, politisi-politisi tua yang ingin membangunkan Orde Baru dan menjadikan bangsa ini antek-antek asing. Kita harus lawan.
Mas Ganjar di sini harus memimpin generasi kepemimpinan ke depan. Jangan kembalikan kepemimpinan bangsa kita ini ke orang-orang tua yang sudah gagal pada masanya. Serahkan kepemimpinan nasional kepada sosok-sosok yang akan mampu membawa perubahan terus-menerus, yang akan mewariskan estafet kepemimpinan kepada generasi-generasi yang lebih muda lagi ke depan. Bukan kepada generasi tua yang ingin menghambat tumbuhnya generasi kepemimpinan yang muda. Sekarang sudah tidak zamannya lagi orang-orang tua masih bernafsu kekuasaan, kecuali memang mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan dan jabatan. Memang bahayanya Orde Baru di situ. Sekali lagi saya sampaikan, bahayanya Orde Baru di situ. Bangsa kita miskin karena perilaku korup Orde Baru. Dan anasir-anasirnya sekarang ingin membangunkan kembali kekuasaan Orde Baru yang korup. Lihat rekam jejak mereka semua. Politisi-politisi tua yang berkumpul itu. Siapa mereka? Siapa mereka sebelumnya? Jangan sampai terkecoh oleh tampang-tampang yang pion-pion oligarki yang berbulu domba. Waspadalah bangsaku. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.